Kembali pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 57 sampai 62. Sekali peristiwa, ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau, kemanapun engkau pergi." Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada orang lain Yesus berkata, "Ikutilah aku." Berkatalah orang itu, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati mengubur orang mati, tetapi engkau pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Piye kabare, berkah dalem. Dalam bacaan Injil pada hari ini dikatakan, ada orang yang mau mengikuti Yesus. Dan Yesus tidak menolak ketika orang mau mengikuti dia. Tetapi Yesus mengatakan, kalau kamu mau mengikuti aku, ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ketika kita mau mengikuti Tuhan, Tuhan memberikan kita semua kesempatan. Dan ada tantangan ketika kita mengikuti Tuhan. Bahwa ketika kita mengikuti Tuhan, kita harus meninggalkan segala hal di belakang kita. Tuhan tidak menawarkan bahwa mengikuti Dia lalu kalian akan bahagia, akan sukses, akan mengalami sesuatu yang luar biasa hebatnya. Tapi Tuhan menantang tadi, bahwa serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Sekali lagi Bapak Ibu, kita diberi tantangan. Kita diingatkan oleh Tuhan Yesus pada hari ini, bahwa mengikuti Tuhan banyak sekali konsekuensinya. Dan mungkin sudah Anda dan saya rasakan, mungkin kita dibenci oleh orang lain, mungkin kita ditolak oleh orang lain karena mengikuti Tuhan. Mungkin kita akan dihina oleh orang lain, mungkin kita akan dipersulit oleh orang lain. Tapi itu konsekuensi ketika kita mau mengikuti Dia. Kita diajak untuk meninggalkan kemapanan, lalu mau merangkul segala, entah itu kebahagiaan, entah itu penderitaan, lalu mengikuti Tuhan dengan setia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Lalu kepada orang lain Yesus berkata, "Ikutilah aku." Berkatalah orang itu, "Izinkan aku pergi menguburkan Bapakku." Yesus mau mengatakan, Yesus tidak melarang. Tapi sekali lagi Yesus mengingatkan kita. Dia mengatakan, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Mengikuti Yesus berarti kita berjuang untuk tidak terikat pada relasi kekeluargaan kita. Kita berjuang untuk meninggalkan, dan tidak usah takut Bapak Ibu. Barang siapa meninggalkan saudaranya, ibunya, ayahnya, hartanya, dia akan memperoleh 100 kali lipat dalam kehidupannya. Maka Tuhan mengajak kita, kalau mau ikut, silakan ikut. Gak usah menoleh ke belakang. Maka dia katakan sekali lagi tadi, barang siapa yang siap membajak, tapi dia masih menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk itu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita dihadapkan begitu banyak tawaran di bumi ini. Aduh, saya mau pergi ke gereja, tapi hujan. Aduh, saya mau pergi aktif di KBG, tapi saya punya urusan pekerjaan. Aduh, saya mau mengikuti pelayanan sosial, tetapi saya sibuk dengan keluarga saya. Kita dikatakan tidak layak.
Yakin Bapak Ibu, ketika Anda berjuang untuk melayani orang lain dengan mengikuti Tuhan, Anda tidak dibiarkan begitu saja. Keluarga Anda akan diperhatikan oleh orang lain. Pengalaman saya, ketika saya berjuang untuk meninggalkan harta kekayaan yang diberikan keluarga kepada saya, ketika saya meninggalkan orang tua saya mendapat orang tua yang banyak. Saya tidak merasa kekurangan dalam hidup, karena Tuhan selalu memberikan apa yang saya butuhkan dalam kehidupan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, mari kita berjuang dalam hidup kita untuk meninggalkan segala sesuatu dan menempatkan Tuhan sebagai hal yang paling nomor satu dalam kehidupan kita. Yesus ingin memurnikan motivasi kita ketika kita mengikuti Dia, agar kita tidak terikat pada kelekatan-kelekatan duniawi, tapi berjuang untuk memfokuskan diri kita pada pewartaan tentang kerajaan Allah. Sudahkah Anda mewartakan kerajaan Allah dalam keluargamu? Bawalah kerajaan Allah itu dalam rumahmu, agar orang-orang di dalam rumahmu merasa damai, tenang, sukacita. Anda boleh bekerja, cari uang tidak salah. Tapi bawalah kerajaan surga itu. Tinggalkan sedikit pekerjaanmu. Bawa sukacita bagi istri dan anak-anakmu. Anda boleh sibuk dengan studimu, tapi bantulah kedua orang tuamu. Bawa sukacita bagi bapak dan mamamu di masa-masa sulit hidup mereka, di masa tua mereka. Itulah kerajaan Allah yang sesungguhnya. Maka mari kita mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Tidak usah berharap bahwa kita akan mendapat banyak hal, tapi ikutilah, karena seorang pekerja patut mendapat upahnya dalam kehidupannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan dan kesehatan yang masih Engkau percayakan kepada kami. Terima kasih atas firman-Mu yang meneguhkan kami, bahwa Engkau selalu mengajak kami untuk mengikuti Engkau dan Engkau tidak menolak ketika kami mengikuti Engkau. Bantulah kami Tuhan, agar kami mampu memurnikan motivasi kami ketika mengikuti Engkau dan berani untuk meninggalkan segala sesuatu di belakang kami. Karena kami percaya Engkau mendampingi kami mewartakan kerajaan Allah bagi siapapun, khususnya bagi orang-orang yang sangat menderita saat-saat ini dalam kehidupan mereka. Berkatilah kami Tuhan, berkatilah orang-orang yang saat ini berjuang untuk membasmi atau menemukan obat COVID-19. Semoga mereka pun Engkau berikan penerangan Roh Kudus, agar vaksin dapat ditemukan dan banyak orang boleh melihat kemuliaan-Mu. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.